laki-laki berusia 5 tahun bergabung dengan tentara untuk pertama kalinya. Dia berlarian dengan seragam tentaranya. Kabar buruknya adalah, Luftwaffe menjatuhkan bom di kepalanya. 2 hari sebelumnya, rumahnya dibakar oleh Jerman. Ibunya terbunuh. Ia menyaksikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika ia lapar, ia makan buah beracun. Ketika ia haus, ia menunggu hujan turun. Tepat saat anak itu akan mati, ia ditemukan oleh sekelompok tentara Soviet. Mereka membawanya untuk dirawat. Tak lama kemudian, anak itu menjadi akrab dengan para prajurit. Para prajurit membawakan teropong dan permen kepada anak itu. Tetapi ketika Jerman mendekat, petugas memutuskan untuk mengusirnya. Selama perawatan, kepala perawat sudah menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Setelah banyak bujukan dari kepala perawat, petugas itu tetap berdiri tegak dan menceritakan kisah medalinya kepada anak itu. Ia memberikan pistol kayu kepada anak itu. Ia ingin agar ia hidup dengan gagah berani selama sisa hidupnya. Tetapi anak laki-laki itu melemparkan lengannya ke sekeliling petugas itu. Ia mengatakan bahwa selama perawatannya, saya telah menantikan Anda. Untuk pertama kalinya, petugas yang telah menghabiskan begitu banyak waktu di lapangan. Untuk pertama kalinya, ia memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Ia memutuskan untuk menjadi seorang ayah bagi anak laki-laki yang cantik ini. Ketika para prajurit mendengar berita itu, mereka semua berebut untuk membuat seragam anak laki-laki itu. Ketika ia terbangun, pakaian itu diletakkan tepat di depannya. Dia terbang dengan seragamnya yang tampan. Kabar buruknya adalah, pesawat tempur Jerman menjatuhkan bom di atas kepalanya. Dia dibawa ke dalam bunker, dan ketika ia keluar, ada korban di sekelilingnya. Ia tidak tahu apakah ayahnya sudah meninggal atau masih hidup. Ia bertanya kepada para korban luka dan perawat satu persatu. Jika ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu, dokter membawanya ke sudut, dan mengatakan kepadanya untuk tidak membuat masalah. Jangan mengganggu staf perawat. Disinilah pertempuran itu terjadi. Ia pergi ke ruang medis darurat. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Anak laki-laki dengan penuh perhatian merawat yang terluka. Hati-hati meminum air untuk mereka. Ia juga membacakan surat untuk kakeknya yang mengalami cedera mata. Anak laki-laki itu mengatakan bahwa surat itu mengungkapkan cinta keluarganya kepada Anda. Bahkan, ia bahkan tidak bisa membaca.